Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oka Trifirmansyah. Saya dari kelas Sarjana Terapan Keperawatan dan Nurse tingkat 1B. Di sini saya akan membuat video tentang materi ilmu biomedik dasar, yaitu pertama, di mana letak dan aliran di kulit; kedua, kenapa terjadinya alergi; ketiga, apa bedanya gatal diakibatkan oleh jamur dan virus bakteri; keempat, tempat pemberian obat; kelima, kenapa terjadinya jerawat. Nomor 1 adalah, di sini saya akan menjelaskan soal terlebih dahulu, di mana letak dan aliran di kulit. Pertama, saya akan menjelaskan kulit dimiliki sistem peredaran darah yang kompleks yang terdiri dari beberapa jenis pembuluh darah. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang jenis-jenis aliran darah di kulit. Arteri dan arteriol terletak di lapisan dermis bagian bawah, membawa darah kaya oksigen dan nutrisi ke kulit. Kedua, kapiler membentuk jaringan di seluruh dermis, berfungsi untuk pertukaran oksigen, nutrisi, dan pembuangan zat sisa. Ketiga, venula atau vena terletak di dermis parel dengan arteri mengalirkan darah kembali ke jantung. Keempat, folliculus vascular superficial terletak di batas antara dermis dan epidermis, berperan dalam pengaturan suhu tubuh. Kelima, folliculus vascular profunda terletak di bagian bawah dermis, menyuplai darah ke folikel, rambut, kelenjar keringat. Yang keenam, anastomosis terdapat di dermis, memungkinkan aliran darah langsung dari arteri ke vena untuk pengaturan suhu. Di sini saya akan menyimpulkan semua jenis pembuluh darah bekerja sama untuk menyuplai nutrisi, mengatur suhu tubuh, membantu fungsi penting kulit lainnya. Untuk dicatat bahwa epidermis lapisan terluar kulit. Contohnya seperti di kulit kita ini, yaitu kulit tangan. Memiliki pembuluh darah sendiri, mendapatkan nutrisi melalui difusi dari kapiler di dermis. Baik, nomor 2, di sini saya akan menjelaskan kenapa terjadinya alergi. Ada beberapa penyebab utama terjadinya alergi, yaitu yang pertama adalah alergi kontak secara langsung maupun tidak langsung. Bahan-bahan seperti logam, nikel, krom, atau parfum, sabun domestik, atau bahan kimia lainnya dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit saat kontak langsung. Reaksi alergi kontak ini disebut dermatitis kontak. Yang kedua adalah alergi makanan. Ini sering terjadi kepada orang-orang yang makanan tertentu seperti kacang-kacangan, telur, susu, ikan, atau makanan lainnya dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit. Reaksi ini disebut urtikaria atau bintik-bintik merah di kulit. Alergi lingkungan. Alergi lingkungan ini sangatlah sering terjadi pada lingkungan. Biasanya di lingkungan seperti di tempat bunga, yaitu serbuk sari, debu rumah, atau bulu hewan, yaitu keseringan sama hewan kucing maupun anjing atau kelinci, dapat memicu reaksi alergi pada kulit. Reaksi ini disebut dermatitis atopik atau eksem. Yang keempat, reaksi obat-obatan. Biasanya sering terjadi di dalam pengobatan. Beberapa obat-obatan seperti antibiotik atau obat anti nyeri dapat menyebabkan ruam kulit. Reaksi alergi lainnya. Yang kelima adalah faktor genetik. Kebanyakan orang juga dengan memiliki faktor genetik, yaitu orang dengan riwayat keluarga alergi kulit cenderung lebih rentan mengalami alergi. Kesimpulannya di sini adalah gejala umum alergi kulit meliputi ruam, gatal, pembengkakan, atau iritasi pada kulit. Baik, saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu apa beda fruitis gatal diakibatkan oleh jamur, virus, bakteri.
Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu silitus atau gatal-gatal dapat disebabkan oleh berbagai patogen seperti jamur, virus, dan bakteri. Masing-masing memiliki karakteristik dan gejala yang berbeda. Yang pertama saya akan menjelaskan jamur. Ciri-ciri jamur adalah gatal yang disebabkan oleh infeksi jamur, biasanya seperti di daerah yang lembab seperti lipatan kulit, selangkangan, di antara lain. Gejala ruam berbentuk cincin, kulit bersisi kemerahan, dan kadang-kadang lepuh. Yang kedua adalah ciri-ciri virus. Di sini virus pertama, ciri-cirinya gatal-gatal disebabkan oleh infeksi virus, sering disertai dengan gejala lain seperti demam, kelelahan, dan ruam atau menyeluruh. Gejala awalnya adalah ruam merah yang dapat berubah menjadi lepuh berisi cairan. Yang ketiga adalah bakteri. Kenapa sih sering terjadinya bakteri? Ciri-cirinya adalah sering infeksi bakteri terjadinya di kulit yang rusak atau terbuka seperti luka goresan atau bekas gigitan serangga. Gejala awalnya adalah kulit merah bengkak, panas, mungkin berdarah atau merasa nyeri. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 4. Kenapa sih kita harus tempat pemberian obat? Ya jelas kita harus tahu itu tempatnya pemberian obat agar tidak salah menggunakan atau tahu fungsinya. Yang pertama, pemberian obat anestesi dilakukan di berbagai lokasi tubuh, tergantung pada jenis anestesi yang digunakan dan prosedur yang akan dilakukan. Berikut adalah beberapa tempat umum untuk pemberian anestesi. Anestesi umum, tempat pemberian biasanya diberikan melalui infus atau intravena atau IV, atau melalui inflasi dengan masker atau tabung endotracheal. Lokasi biasanya adalah di pembuluh darah vena, biasanya di lengan. Anestesi regional. Anestesi regional adalah tempat pemberian ruang epidural di tulang belakang, di sekitar area lumbar atau punggung bawah, sering digunakan selama persalinan ibu hamil dan lainnya. Ketiga adalah anestesi spinal, tempat pemberian ruangan di tulang belakang, di lokasi biasanya di punggung bawah, biasanya di daerah lumbar, digunakan untuk operasi daerah perut bagian bawah, panggul atau kaki. Yang ketiga, anestesi lokal, tempat pemberian langsung di area yang akan dioperasi. Lokasinya biasanya di atau sekitar jaringan tempat tindakan medis. Akan dilakukan seperti kulit, gusi, atau area kecil lainnya. Keempat adalah anestesi sedasi. Tempat pemberian biasanya melalui infus. Lokasinya adalah pembuluh darah atau vena, biasanya di lengan, untuk prosedur yang memerlukan kesadaran ringan hingga sedang seperti endoskopi atau prosedur gigi. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5. Kenapa terjadinya jerawat? Yang pertama adalah 1. Produksi minyak berlebihan. Kelenjar sebum atau pada kulitnya memproduksi minyak secara berlebihan. Terutama pada masa pubertas, produksi minyak yang berlebih dapat memicu menyumbatnya pori-pori pertumbuhan bakteri. Kedua, peningkatan hormon. Perubahan hormon terutama selama masa pubertas, kehamilan, atau siklus menstruasi dapat meningkatkan reproduksi minyak, dapat memicu jerawat. Ketiga, pertumbuhan bakteri. Aknes yang hidup di dalam pori-pori kulit dapat berkembang biak dan menyebabkan infeksi. Keempat, penyumbatan pori-pori sel kulit mati. Debu minyak dapat menyumbat pori-pori sehingga memicu pertumbuhan bakteri. Kelima, ini sering terjadinya di kalangan perempuan maupun laki-laki. Apalagi dalam keadaan masa pubertas ini terjadinya sering stres, dapat memicu peningkatan produksi hormon yang merangsang kelenjar sebum untuk memproduksi minyak secara berlebihan.
Yang keenam, kenapa sering terjadi faktor genetik? Ini sangat pengaruh besar dalam diri kita, yaitu keturunan faktor genetik jerawatan. Orang dengan riwayat keluarga jerawatan cenderung lebih mudah mengalami masalah jerawat. Ketujuh, diet. Emang susah sih kalau masalah makanan maupun minuman itu yang berlebihan. Apalagi kita mau mengontrol makanan itu tersebut. Konsumsi makanan tertentu seperti makanan berlemak, manis dapat mempengaruhi produksi minyak pembentukan jerawat. Kesimpulannya di sini saya akan menjelaskan penanganan jerawat dapat dilakukan dengan membersihkan kulit secara rutin, penggunaan obat topikal serta pengaturan diet. Gaya hidup yang sehat, konsultasi dokter kulit sangat dianjurkan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Tetap selalu jaga kesehatan. Oke. Sekian video saya ini, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata maupun atau perilaku dalam video ini, saya mohon ampun. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.